boleh tetap bersih, wangi, bahkan harus. Iya toh? Takutnya saya khotbah begini ada yang salah artikan. Oh ini tubuh hina jadi tak usah mandi lah, tak usah sikat gigi lah. Kasihan gereja bersama-sama. Ya corona mulai turun. Kadang-kadang orang mulai di gereja tertentu mulai duduk nempel-nempel. Kalau saudara tidak mandi, tidak sikat gigi, pas penyembahan, haleluya, buka mulu, angkat tangan, orang rebah. Apakah itu Roh Kudus? Bukan. Ongkap, ya kan? Jadi kata kudus itu kan terpisah dari dan diperuntukkan bagi atau dikhususkan bagi Allah. Jadi kalau saya dan saudara itu yang sudah percaya Yesus, tidak peduli masa lalu saya dan saudara, harusnya kita meyakini bahwa kita itu orang kudus. Orang kudus ini bukan karena kita tidak bisa jatuh lagi, bukan karena kita tidak bisa gagal lagi, bukan karena kita sudah suci murni yang tidak ada dosa, bukan. Saya sudah ingatkan berkali-kali, kita itu akan suci murni tanpa cacat, tanpa dosa. Setelah kita mati nanti, kita akan pakai tubuh kemuliaan. Sebelum kita pakai tubuh kemuliaan itu, kita masih ada kemungkinan untuk jatuh dalam dosa. Makanya kenapa kita diminta berjaga-jaga, kita diminta jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, kita diminta untuk tekun membaca Alkitab, kita diminta untuk terlibat dalam pelayanan-pelayanan. Semua itu tujuannya ialah untuk menjaga kita dari kejatuhan. Kalau kita sudah jatuh kan ini bisa memalukan atau mempermalukan nama Tuhan. Jadi kita sudah dipisahkan dari dunia dan dikhususkan bagi Allah. Sekalipun kita belum pakai tubuh kemuliaan itu, kita belum sempurna seutuhnya. Ya. Karena masih pakai tubuh biasa, tapi kita sudah disebut orang kudus, saudara-saudara. Saya kalau bertanya kepada jemaat Tuhan yang sedang dengar saya khotbah, saya bilang siapa yang yakin di sini dia orang kudus? Biasanya kebanyakan orang tuh ragu-ragu untuk mereka tunjuk tangan. Saya bilang yang percaya dia orang kudus di sini, tolong angkat tangan. Saya pernah buat pertanyaan itu di tempat pelayanan gerejanya Tuhan yang saya pimpin. Orang takut angkat, saudara-saudara. Satu lihat satu. Ini siapa mau bilang diri kudus? Karena ternyata yang membuat orang takut angkat tangan itu karena dia pikir kudus di sini artinya dia itu sudah sempurna sekali. Bukan begitu artinya. Ya. Saya yakin kok di dunia ini kita masih terus dibentuk supaya semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Tapi itu tidak membatalkan atau tidak bisa menggugurkan posisi kita yang telah dikerjakan oleh Allah Tritunggal sendiri, bahwa kita adalah orang kudus, saudara-saudara. Jadi kalau semua gereja yang percaya Yesus sungguh-sungguh, mau gereja Betel Indonesia, khususnya anggota jemaatnya, domba-dombanya Tuhan yang ada di situ, gereja Sidang Jemaat Allah, gereja Pantekosta di Indonesia, gereja Masehi Injili di Timur, gereja Protestan Indonesia Barat, ya HKBP Huria Kristen Batak Protestan, apalagi GPM Gereja Protestan Maluku, gereja Masehi Injili Minahasa, gereja GKE Gereja Kristen Eklesia, apalagi ya sinode-sinode, GPPS Gereja Pentakosta Pusat Surabaya, GKIN Gereja Kristen Injili Nusantara, gereja apa lagi ya? Gereja Kalvari Gereja Kalvari Pentakosta Misi di Indonesia. Waduh, saya senang sekali kalau sudah bicara banyak gereja.
Orang melihat banyak gereja sebagai, aduh kenapa gereja terpecah-pecah. Sebenarnya tidak, itu bagian dari skenario Allah saja. Dimanapun saya dan saudara berada hari ini, mau di gereja mana saja, pengakuan iman Rasul itu benar. Gereja yang kudus dan am. Pengertian gereja yang kudus dan am bukan keadaan di sorga. Waktu orang dipilih oleh Allah, waktu orang dipisahkan dari dunia, waktu orang dikhususkan kepada Kristus, bagi Kristus, dialah orang kudus. Ya. Mau gereja Advent hari ke-7 atau gereja apa, semua gereja ini pasti punya plus minus, ya. Ini pandangan saya, karena saya ini paling suka menyuarakan seperti ini. Yang kita kritisi, yang kita sering, ya, GKI, Gereja Kristen Injili, Gereja Kemah Injil Indonesia, aduh macam-macam. jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya senang karena gereja Tuhan, orang percaya dimanapun Anda dan saya berada, ingat, kalau ada gereja-gereja yang saya tidak hafal dan saya tidak sebutkan, saudara-saudara, hanya mau kasih tahu kita ini orang-orang kudus. Ya. Kudus bukan karena kita nih kudus dari diri kita sendiri, tidak. Ini ayat bilang, dan dikuduskan oleh Roh. Jadi orang kalau percaya Tuhan Yesus itu, dia kan ada Roh Kudus. Ya. Dan Roh Kudus itu bukan milik gereja tertentu. Roh Kudus itu milik semua orang yang percaya Yesus sungguh-sungguh. Supaya jangan ada gereja yang rasa dia paling memonopoli Roh Kudus. Dialah yang paling punya Roh Kudus. Dialah yang paling ini itu segala macam. Itu sombong rohani dan tidak jujur membaca kitab suci. Tidak belajar kitab suci dengan baik-baik. Efesus 1 ayat 13 mengatakan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dengar, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Nah, semua orang yang punya Roh Kudus, ya otomatis dia dikuduskan. Ya. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau saudara ada pendeta, dia khotbah lalu dia bertanya, siapa di sini orang kudus? Angkat tangan saja, saudara-saudara. Siapa orang kudus di sini? Tolong angkat tangan, angkat tangan. Karena memang saudara sudah dikuduskan. Kalau Anda tidak angkat tangan, Anda tidak percaya firman Allah. Anda tidak percaya bahwa Anda menikmati kasih karunia cuma-cuma luar biasa. Anda dan saya yang kotor, yang dulu hidup ikut kehendak dunia, menyakiti Tuhan, menyakiti sesama, tapi kemudian karena kemurahan hati Allah, keputusan sepihak dari Tuhan, karena kasihnya, karena kehendaknya, dia pilih Anda dan saya itu seolah-olah sia-sia. Kalau Anda tidak berani tunjuk tangan, harus berani dengan iman berkata, saya orang kudus. Lalu kalau orang kudus ini, dia tiba-tiba jatuh dalam dosa, apakah kemudian dia tidak menjadi orang kudus lagi? Tidak demikian. Satu kali dia dikuduskan, selama-lamanya dia orang kudus. Ya. Jadi kudus itu ada tahap di mana namanya posisi. Posisi itu kita yang berdosa ini dipilih seperti ayat ini, lalu dikuduskan oleh Allah. Lalu ada satu tahap dia punya nama eksperimen. Ya. Tahap eksperimen ini ialah setelah saya dan saudara dikuduskan, kita menjalani kehidupan sebagai milik Kristus. Ya. Alkitab berkata siapa yang ada dalam Kristus, 2 Korintus 5 ayat 17 itu ya. Jadi barang siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, kita baru dalam hal apa? Kita baru karena kita dulu anak dunia, anak setan, anak yang dikuasai oleh roh jahat, anak yang dijajah, diperbudak, ya, atau menjadi hamba dosa. Sekarang Tuhan telah kuduskan kita bagi kemuliaannya. Nah,
kita yang sudah dikuduskan oleh Allah ini akan melewati sejumlah eksperimen. Pengalaman demi pengalaman, ujian demi ujian, pembentukan demi pembentukan sebagai orang yang telah dikuduskan oleh Allah. Jadi Tuhan sudah kuduskan kita, lalu Dia bentuk kita lagi. Nah, dari eksperimen-eksperimen, pengalaman-pengalaman hidup, ujian-ujian hidup yang saya dan saudara alami itulah Tuhan mau kita lebih taat. Tuhan mau kita lebih lebih mengasihi Dia. Makanya kalau saudara lihat di dalam 1 Petrus pasal 2 itu, ya kan? Di bagian A dia bilang dan dikuduskan oleh Roh, tapi di bagian B dikatakan supaya apa? Supaya taat kepada Yesus Kristus. Ya. Nah, jadi orang yang sudah dipilih Tuhan, dipisahkan dari dunia, Alkitab berkata nanti dunia benci kita. Nah, di sana ada godaan-godaan, cara-cara setan untuk membuat kita yang sudah dipilih ini supaya kita jatuh dan lain sebagainya. Tetapi puji Tuhan, Tuhan yang pilih kita, ya secara posisi, secara eksperimen, Dia akan mengantar kita secara total. Kita kemudian memakai tubuh kemuliaan itu ya. Makanya kalau saudara bandingkan dengan Filipi pasal 3, saudara jangan lupa kebenaran-kebenaran ini. Ini bukan karena kebenaran kita, ini kebenaran Tuhan. Dan kita harus yakin seyakin-yakinnya Tuhan mengasihi kita, makanya Dia memilih kita, Dia memisahkan kita dari dunia, Dia khususkan kita bagi dirinya supaya kita taat kepadanya. Ya. Dan nanti saudara-saudara di waktu yang ditentukan Tuhan, waktu kita meninggal, hari kebangkitan, kita akan pakai tubuh kemuliaan. Perhatikan Efesus 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Dengar Bapak Ibu. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Jadi tubuh kita semua sekarang yang saudara lagi lari sore, nge-gym, jaga pola makan, iya toh? Luluran terus, ya kan? Badak ganti dari badak FIFA sudah ganti ke badak lebih mahal sedikit, ya kan? Saudara suka ke salon terus, yang saudara urus tuh dia pun nama tubuh hina. Boleh urus, ya. Boleh olahraga, boleh jaga pola makan, boleh tetap bersih wangi, bahkan harus. Ya toh? Takutnya saya khotbah begini ada yang salah artikan. Oh ini tubuh hina jadi tak usah mandi lah, tak usah sikat gigi lah. Kasihan gereja bersama-sama. Ya corona mulai turun. Kadang-kadang orang mulai di gereja tertentu mulai duduk nempel-nempel. Kalau saudara tidak mandi, tidak sikat gigi, pas penyembahan, haleluya, buka mulu, angkat tangan, orang rebah. Apakah itu Roh Kudus? Bukan. Ongkap, ya kan? Saudara bawa bencana itu ya. Tapi yang saya maksudkan, walaupun kita jaga kebersihan, kita harus jaga kebersihan, harus jaga kesehatan, tapi yang kita jaga itu kalau menurut ayat ini dikatakan itu tubuh hina. Karena sekalipun kita sudah jaga, dia masih bisa sakit-sakitan dan berujung kematian kan. Tetapi menarik, good news buat kita, kabar baik buat kita, berita baik buat kita, dikatakan yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Haleluya. Jadi tubuh kita yang hina ini akan diganti dengan tubuh yang mulia, saudara-saudara.
Makanya saya bilang tadi, ada tahap posisi kita dikuduskan, ada tahap eksperimen, ada tahap total. Dan semuanya kita bersyukur kita ada di dalam kendali dan pimpinan dari Allah Roh Kudus. Jadi bukan karena kuat kita. Kalau dalam tahap eksperimen kita bisa bertahan, kita bisa punya jam doa yang baik, kita punya kerinduan baca Alkitab, hubungan pribadi kita dengan Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan, saat teduh kita begitu kencang, begitu bagus. Dalam pelayanan kita mengalami pencapaian, keberhasilan, penuaian, multiplikasi, pelipat gandaan, pertambahan jiwa-jiwa. Itu semua juga bukan karena kita. Nah, orang percaya ingat ya, jangan diartikan waktu Tuhan pilih itu karena Tuhan. Tapi nanti kalau kita berhasil, oh itu bukan Tuhan lagi. Itu sudah tergantung kita. Tidak demikian. Orang Kristen tidak diajar seperti itu. Kita betul-betul bergantung kepada Dia, karena dengan bergantung kepada Dialah saya dan saudara akan melihat keberhasilan, kesuksesan, kemuliaan demi kemuliaan Allah anugerahkan bagi orang yang telah dipilih. Dan karena dia telah dipilih, dia tetap sadar, dia tetap rendah hati bahwa dia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Dia akan terus bergantung kepada Allah.